Kisru dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan ternyata berimbas pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Polemik kepemimpinan pada Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang hingga kini belum selesai turut berdampak pada putusan dukungan calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilgub Bangka Belitung 2017 mendatang. P3 kubu Roham Hurmuzi memberikan rekomendasi kepada pasangan Yusron Isha Yusroni, sedangkan P3 kubu Jan Faridz memberikan mandat dukungan kepada pasangan Rustam Effendi M. Irwansyah. Ditemui usai pengundian nomor urut pasangan calon dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017, Yusroni Yazid, calon wakil gubernur yang juga salah seorang ketua di DPP P3 kubu Roham Hurmuzi, mengatakan tidak mau ambil pusing terkait klaim dari pihak lain yang menyatakan mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan. Dirinya menegaskan jika ada kepengurusan P3 selain di bawah kepemimpinan Roham Hurmuzi sebagai ketua umum, maka merupakan kepengurusan yang ilegal alias tidak sah. Menurutnya P3 yang terdaftar dan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah kepengurusan P3 di mana Roham Hurmuzi duduk sebagai ketua umum. Jadi P3 itu hanya ada satu yang terdaftar di Menkumham, tidak ada lagi P3 yang lain, ya kan? Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku P3 itu maka ilegal. Makanya KPU tidak melayani, kemudian juga pihak aparat penegak hukum lainnya juga tidak melayani apapun yang mereka lakukan. Apa ya P3 versi Jan Faridz kan ke Rustam Effendi, Pak? Itu hak mereka. Sebenarnya tidak boleh menggunakan nama P3. Yang P3 yang sah menurut pemerintah itu kan yang terdaftar Menkumham adalah Partai Persatuan Pembangunan di bawah pimpinan Roham Hurmuzi. Jadi tidak ada P3 Romi, tidak ada P3 Jan Faridz, yang ada P3 Partai Persatuan Pembangunan yang terdaftar di Menkumham dengan ketua umumnya adalah Roham Hurmuzi. Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Guit Kardi, mengatakan bahwa mengacu kepada undang-undang yang ada, pihaknya hanya menerima rekomendasi dukungan oleh P3 yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Ketua Umum Roham Hurmuzi. Oleh sebab itu, KPU memutuskan rekomendasi oleh P3 yang diberikan kepada pasangan Yusron Ihza Yusroni sah sebagai syarat dukungan. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan kemarin yang merekomendasikan itu P3 yang diketuai oleh Roham Hurmuzi. Itu saja. Ya, yang mengetuai pasangan Yusron. Dari Kecamatan Rangkuy, Kota Pangkal Pinang, Revolino Agunawar, Hamidun Mastari, Tim Liputan TAM TV melaporkan. Usai jeda berikut ini kami akan kembali menyajikan berita menarik lainnya. Tetaplah di TAM TV. Pemirsa, tepat 2 tahun kepemimpinan Jokowi JK, Aliansi Mahasiswa Bangka Belitung yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, menggelar aksi damai di perempatan Rumah Sakit DKT Pangkal Pinang pada Kamis 20 Oktober 2016. Rezim Jokowi JK disinyalir telah gagal dalam memimpin Indonesia. Rezim yang berkuasa saat ini dinilai sebagai rezim yang sangat carut-marut. Buktinya kegaduhan demi kegaduhan dipertontonkan kepada rakyat. Dari aspek perekonomian, selama 2 tahun rezim Jokowi JK, hutang Indonesia bertambah menjadi 4.282 triliun, serta defisit anggaran hampir mencapai 3%, serta nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih berada di angka Rp13.000. Di bidang politik, kegaduhan terjadi di Kabinet Kerja, di mana sering dilakukan bongkar pasang menteri rangkap jabatan, serta terpilihnya warga negara asing sebagai menteri. Untuk itu, puluhan mahasiswa Bangka Belitung gabungan dari IMM atau KAMI dan HMI
menggelar aksi damai karena menilai rezim Jokowi JK mendapat rapor merah dan menuntut agar Jokowi JK mundur. Koordinator Aksi Mahasiswa Bangka Belitung, Imam Taufik, mengatakan turunnya mahasiswa ke jalan sebagai bentuk kritik dan evaluasi 2 tahun kepemimpinan rezim Jokowi JK dalam memimpin Indonesia yang dinilai telah Aliansi Mahasiswa Bangka Belitung menuntut agar politik pencitraan dihilangkan, seolah-olah rezim saat ini berhasil dan peduli pada wong cilik. Latar belakang aksi ini tak lain dan tidak lebih adalah bahwa hari ini tepat 2 tahun pemerintahan Jokowi JK dan terbukti bahwa ekspektasi masyarakat terbukti gagal menciptakan politik yang baik. Pemerintah gagal dalam melaksanakan politik yang seadil-adilnya. Pemerintah tidak menerapkan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang 1945. Belakang kita dan satu lagi bahwa program Nawacita yang diamankan oleh Jokowi dan politik pencitraan harus segera dihapuskan, bahwa ke-11 Nawacita yang diprogramkan oleh Jokowi terbukti gagal memperhitungkan Indonesia. Dari pantauan tim liputan TAM TV di lapangan, aksi damai yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Bangka Belitung tersebut berjalan lancar. Terlihat sekira 20-an anggota kepolisian dari Polsek Taman Sari turun untuk mengamankan jalannya aksi. Syukur alhamdulillah untuk jalannya aksi mahasiswa sore ini berjalan lancar. Walaupun aksi tersebut hanya dihadiri sekitar 50 mahasiswa. Jadi kami dari Polsek Taman Sari menggerakkan anggota sekitar 20 orang. Demikian. Ya itulah, kami dari Polsek Taman Sari ada 20 orang ditambah dari intelijen Polres Pangkal Pinang dan Polda. Demikian. Walaupun sedikit mengganggu, tapi arus lalu lintas tetap berjalan dengan lancar kan. Dari Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Hamidun Mastari, Revolino Agunawar, tim liputan TAM TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi. Jajaran anggota kepolisian dari Polres Pangkal Pinang bersama tim gabungan Minggu 29 Oktober 2016 dini hari melakukan penggerbekan di salah satu rumah bandar narkoba di Kota Pangkal Pinang. Tetaplah di TAM TV.